Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu dan masih bersemangat dalam belajar dari rumah. Untuk video ini, kita masih melanjutkan bab tentang teks berita. Kita lanjutkan tentang kaidah kebahasaan teks berita. Pada video kali ini masih melanjutkan kompetensi dasar di video sebelumnya, yaitu kompetensi dasar 3.2 tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca, dengan indikator yang masih sama, yaitu 3.2.1 menelaah struktur teks berita yang ada di video sebelumnya. Dan di video kali ini 3.2.2 menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Setelah kita mempelajari atau melihat kedua video tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, diharapkan siswa dapat menelaah struktur teks berita dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menelaah kaidah kebahasaan teks berita dengan benar. Baik, kita langsung saja ke kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Maksudnya di sini bahasa baku atau kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan KBBI dan EYD. KBBI itu apa? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang pertama ada apotik. Apotik, pengucapannya apotik. Tapi untuk penulisan, kalau penulisannya apotik itu tidak baku, sedangkan bakunya adalah apotek. Kemudian lanjut ke kata yang kedua ada zaman. Zaman kalau huruf pertamanya adalah J, maka ini adalah kata tidak baku. Yang bakunya atau yang benar atau sesuai dengan standar, yaitu dengan menggunakan huruf Z, zaman. Lanjut ke kata yang ketiga, ada rubah. Rubah dan ubah. Yang di sini yang baku adalah ubah. Kalau misalnya yang kita maksud ubah itu ganti, mengubah mengganti, maka yang bakunya adalah ubah, bukan rubah. Karena rubah itu adalah salah satu contoh jenis hewan rubah. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kita bahas pertama yaitu penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan tanda petik 2, jadi diapit oleh 2 tanda petik 2. Penggunaan kalimat langsung untuk teks berita biasanya berkaitan dengan pengutipan pernyataan-pernyataan dari narasumber. Jadi kalau misalnya narasumbernya berbicara apa, biasanya itu dalam teks berita ditulis dengan kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik 2. Kemudian ada 3 model penulisan kalimat langsung. Yang pertama, Ibu guru berkata, tanda petik 2, besok, B-nya kapital, besok ulangan bahasa Indonesia, tanda petik 2. B pada kata besok harus kapital karena ini di awal kalimat langsung setelah tanda petik 2 yang pertama. Kemudian B pada kata bahasa juga kapital, Indonesia I-nya kapital,
juga karena di sini bahasa Indonesia yang kita maksudkan di kalimat ini adalah nama mata pelajaran. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Kemudian diakhiri dengan tanda titik, baru tanda petik 2. Kenapa diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda tanya, bukan tanda seru? Karena ini adalah sebuah pernyataan, bukan perintah, bukan pertanyaan. Kemudian lanjut ke kalimat yang kedua atau contoh kalimat langsung yang kedua. Tanda petik 2. Besok ulangan bahasa Indonesia. Tanda petik, koma, kata ibu guru, titik. Kalimatnya sama dengan contoh kalimat langsung di nomor 1. Ini hanya modelnya yang berbeda saja. Jadi, untuk yang model yang kedua, kalimat langsungnya yang ada di dalam tanda petik 2 ini ditulisnya di awal kalimat. Jadi tanda petik 2 besok ulangan bahasa Indonesia bukan titik tapi tanda petik dulu, kemudian koma, baru kata ibu guru, diakhiri dengan tanda titik. Lanjut ke contoh atau model kalimat langsung, penulisan kalimat langsung yang ketiga. Ibu guru titik 2, tanda petik 2, besok ulangan bahasa Indonesia titik tanda petik 2. Biasanya model yang ketiga ini dipakai untuk penulisan naskah drama. Modelnya biasanya seperti ini. Jadi tidak ada kata ibu guru berkata, tidak. Jadi ibu guru titik 2, kemudian baru penulisan kalimat langsungnya. Kita lanjutkan ke kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung biasanya ditandai dengan kata bahwa. Kita langsung lihat ke contohnya. Misal, di kalimat langsung kita ambil salah satu model penulisan. Yang kita ambil penulisan ibu guru berkata, koma, tanda petik 2. Besok ada ulangan bahasa Indonesia, titik, tanda petik 2. Kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Kalau di kalimat tidak langsung, ini modelnya hanya ada satu saja, berbeda dengan kalimat langsung. Kalau kalimat langsung itu model penulisannya ada 3. Kalau yang kalimat tidak langsung, model penulisannya hanya ada satu saja. Kita coba kita ubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Di kalimat langsung kita lihat yang berbicara itu siapa? Ibu guru. Oh, ibu guru. Berarti kita tulis dulu ibu guru yang berbicara. Kemudian kita lihat lagi di kalimat langsung, ibu gurunya berkata. Berarti nanti di kalimat tidak langsung diubah menjadi mengatakan. Kalau di kalimat langsungnya bukan berkata tapi bertanya, berarti nanti kalau di kalimat tidak langsung bukan mengatakan tapi menanyakan. Ibu guru di sini mengatakan, kemudian diberi kata bahwa, ini tanda bahwa kalimat ini adalah kalimat tidak langsung. Kemudian setelah kata bahwa, kita tulis langsung saja kalimat yang ada di dalam tanda petik 2 yang di kalimat langsung, yaitu besok ada ulangan bahasa Indonesia. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Kalau misalnya kalimat langsung bisa saja diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Kalau di kalimat tidak langsung diakhiri hanya dengan tanda titik, tidak ada pilihan tanda baca yang lainnya. Berikutnya, yang ketiga adalah penggunaan kata kerja mental. Kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga adalah penggunaan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran.
Kata-kata yang dimaksud antara lain ada kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Kata kerja biasanya adalah kata yang menunjukkan aktivitas. Tapi kalau di sini kata kerjanya itu mental, berarti yang beraktivitas adalah mental atau otaknya atau pemikirannya. Misal, mereka memikirkan solusi untuk dapat keluar dari peristiwa yang memilukan itu. Pada kalimat tersebut, yang menggunakan kata kerja mental itu ada di kata memikirkan. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks berita yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Langit Riau tampak mendung. Pada kalimat tersebut ada keterangan waktu dan ada keterangan tempat. Keterangan waktu pada kata pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, sedangkan keterangan tempatnya adalah Langit Riau. Kaidah kebahasaan teks berita yang kelima, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contohnya seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, Sabtu, 15 bulan 3 tahun 2014. Langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Pada kalimat tersebut ada penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan, yaitu pada kata kemudian. Setelah kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks berita, kita coba terapkan ke latihan soal. Soalnya, bacalah teks berita berikut, kemudian carilah kaidah kebahasaannya. Akibat lilin, sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah. Sebuah kejadian tak terduga terjadi kompleks perumahan Gria Jaya di Bekasi kemarin malam jam 22:14 waktu Indonesia Barat. Rumah milik keluarga Pak Andi itu terbakar dan hangus tak tersisa. Peristiwa itu terjadi karena sang pemilik rumah yang menaruh lilin di atas lemari kayu miliknya. Untungnya, saat kejadian, sang pemilik rumah Pak Andi sedang pergi tahlilan di rumah tetangganya, sedangkan istrinya sedang pulang kampung. Dalam musibah itu, Pak Andi mengalami kerugian kurang lebih sekitar 800 juta rupiah, termasuk beberapa dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, dan surat-surat tanah miliknya. Dari teks berita yang sudah kita baca, kita dapat menyimpulkan jawabannya. Kita temukan yang pertama, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat pada kalimat sebuah kejadian tak terduga terjadi kompleks perumahan Gria Jaya di Bekasi kemarin malam jam 22:14 waktu Indonesia Barat. Di sini ada keterangan waktu, yaitu kemarin malam jam 22:14 waktu Indonesia Barat, dan ada keterangan tempat, yaitu kompleks perumahan Gria Jaya di Bekasi. Kemudian kita cari lagi, apakah ada penggunaan kalimat langsungnya? Ternyata tidak, jadi kita strip saja.
Kemudian penggunaan konjungsi bahwa ada atau tidak di teks tersebut ternyata tidak ada, berarti kita kosongkan lagi. Kemudian penggunaan kata kerja mental juga tidak ada. Lalu penggunaan konjungsi temporal ternyata tidak ada juga. Jadi kita dapat menyimpulkan jawabannya di dalam teks berita yang sudah kita baca hanya ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat saja. Setelah kita mempelajari materi tentang kaidah kebahasaan teks berita, kaidah kebahasaan teks berita itu ada apa saja macam-macamnya. Kemudian kita juga sudah latihan soal, kita menerapkan mencari ada kaidah kebahasaannya atau tidak di dalam teks berita yang sudah kita baca. Sekarang untuk latihan, saya berikan kalian tugas. Tugasnya perhatikan berita di bawah ini, kemudian carilah kaidah kebahasaannya. Lestarikan bahasa ibu dengan Festival Budaya Daerah. Menurut hasil sensus penduduk dari BPS tahun 2010, penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun yang masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari sebanyak 79,5%. Akan tetapi dalam konteks sosial budaya di Indonesia, konsep bahasa ibu ini tidak serta-merta dan secara sederhana dapat dilihat dari pemakaian bahasa sehari-hari di rumah. Isu bahasa ibu ini menjadi penting ketika bahasa-bahasa lokal di dunia mulai banyak yang punah. UNESCO memperkirakan sekitar 3.000 bahasa lokal akan punah di akhir abad ini. Menurut data yang diterima, hanya separuh dari jumlah bahasa yang dituturkan oleh penduduk dunia saat ini yang masih akan eksis pada 2100 nanti. Sehubungan dengan itu pula, sekitar tahun 1999, UNESCO menetapkan Hari Bahasa Ibu setiap tanggal 21 Februari. Penetapan ini dianggap penting karena dapat menjadi tonggak kesadaran suatu bangsa untuk menjaga bahasa ibunya kepada generasi penerus pada setiap bangsa. Sementara Bupati Kabupaten Bungo, Mas Huri, yang turut hadir dalam acara ini memiliki cara agar bahasa daerah tetap lestari di daerahnya. Kita adakan festival budaya daerah seperti permainan daerah, kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita itu kita festivalkan. Kita adakan kegiatan menanam padi, bergotong royong satu desa, kemudian memanen padi bergotong royong satu desa. Kita berikan panggung-panggung bagi anak-anak dan tempat kebudayaan, termasuk bertutur bahasa daerah di dalamnya. Terang Mas Huri. Tokoh adat Maluku, Elisa Martin Kisah, memaparkan bagaimana ia hanya mengemban sekolah rakyat sampai terjun langsung ke lingkungan masyarakat, tetapi tetap bisa berusaha untuk melestarikan budaya di Ambon, Maluku. Di era yang modern dan canggih, Elisa memiliki satu cara yang simpel untuk melestarikan budaya daerah. Hanya satu cara kita bisa melestarikan budaya, dengan masuk ke lingkungannya. Dengan masuk ke lingkungan, kita berkesempatan masuk untuk mewarisi kearifan lokal. Tukas Elisa. Pada pertengahan acara, terdapat penampilan sastra lisan Dideng oleh anak-anak dari Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, beserta Maestro Dideng Ibu Jariah. Walaupun acara sempat ditunda pada pukul 12 karena banjir yang menggenang di kantor Badan Bahasa, peringatan Hari Bahasa Ibu 2020 internasional kali ini berjalan lancar, hingga di akhir acara ditutup dengan penampilan teater mini dan monolog berbahasa daerah dari komunitas Orisa Lokabasa.
Ya, demikian video pembelajaran tentang materi kaidah kebahasaan teks berita. Selamat belajar untuk anak-anakku semuanya. Semoga kalian masih semangat belajarnya, belajar dari rumah, tetaplah menjaga kesehatan, dan semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses dan berakhlak mulia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.